Tahap pertama yang kita lakukan di sini yaitu kita download aplikasi Assembler di handphone kita. Kita masuk di Play Store terlebih dahulu, lalu kita klik telusuri dan ketik Assembler Edu. Kita pilih bagian yang ini, lalu kita download. Di sini karena saya telah mendownloadnya, jadi kita langsung saja masuk di aplikasinya. Setelah masuk, di sini kita pilih scan di pojok kanan bawah. Nah, di sini terdapat 4 kartu Pythagoras AR Explorer, di mana di kartu pertama, di sini jika kita scan, maka akan muncul 3 dimensinya. Nah, ini kita bisa lihat dari kanan maupun dari kiri. Kemudian di kartu yang kedua, di sini kita scan. Lalu di sini akan muncul ahli matematika dan filsafat Yunani yang dikenal dengan Bapak Bilangan. Lalu kita klik Pythagoras untuk penjelasan lebih lanjut. Kemudian untuk di kartu yang ketiga kita scan, maka akan muncul segitiga siku-siku. Dimana jika kita klik, di sini akan muncul penjelasan lebih lanjut tentang triple Pythagoras. Di kartu yang terakhir sama seperti sebelumnya, kita scan barcode-nya. Nah, di sini akan muncul tabel triple Pythagoras. Lalu untuk contoh soal, kita klik bagian contoh soal. Di sini terdapat contoh soal beserta dengan penyelesaiannya. Dan untuk penjelasan tambahan, teman-teman bisa klik bagian menentukan triple Pythagoras. Nah, kita cari di Play Store yaitu Assembler Edu, lalu kita install. Namun karena di sini saya telah menginstal, langsung saja saya buka aplikasinya. Nah, setelah aplikasinya terbuka, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik di bawah itu ada scan, lalu akan muncul sebuah iklan. Wow, yuk kita buat suasana belajar di kelas jadi fun dan seru dengan media pembelajaran interaktif AR pakai Assembler Studio. Nah, di sini kita bisa langsung scan barcode yang tertera pada kartu. Kita arahkan kepada barcode dengan jelas. Nah, maka tampilan yang muncul itu akan seperti ini, menampilkan menu utama. Nah, tampilannya itu seperti ini, di mana terdapat 3 pilihan, yaitu ada 2 materi dan 1 soal latihan. Di mana yang pertama itu ada pembuktian, yang kedua ada triple Pythagoras, dan yang ketiga ada soal latihan. Ketika kita klik bagian pembuktian, akan mengarahkan kita ke laman ini. Nah, laman ini itu menunjukkan sebuah penjelasan tentang bagaimana pembuktian teorema Pythagoras itu. Nah, di sini juga terdapat angka 1, angka 2, dan angka 3. Nah, isi dari angka tersebut adalah pengertian dari sisi samping, sisi depan, dan sisi miring. Nah, ketika kita ingin kembali ke menu utama, kita klik pada icon guru tersebut. Nah, kita akan kembali kepada menu utama. Nah, sekarang kita ingin melihat di triple Pythagoras. Kita klik, maka akan muncul sebuah gambar segitiga, di mana di sampingnya itu ada penjelasan tentang teorema Pythagoras terlebih dahulu. Di bawahnya itu ada penjelasan tentang apa itu triple Pythagoras, apa saja sifat dari triple Pythagoras, dan sebuah contoh, beberapa contoh dari triple Pythagoras. Nah, ketika kita klik tanda panah yang ada di samping ini, maka akan mengarahkan kita salah satu contoh dari triple Pythagoras yang telah disebutkan tadi, yaitu angka 3, 4, dan 5. Di sini juga terdapat suara atau penjelasan sehingga kita bisa mendengar bagaimana pembuktian dari angka 3, 4, dan 5 itu. Nah, ketika kita klik tanda panah akan mengarahkan kita ke menu utama. Selanjutnya adalah kita klik soal latihan. Nah, di soal latihan ini terdapat sebuah soal dan jawaban pilihan ganda A, B, C, D. Nah, ketika kita klik jawaban yang benar, maka akan seperti ini. Nah, akan seperti tadi dan mengarahkan kita ke soal selanjutnya. Namun, jika kita klik jawaban yang salah, maka akan seperti ini. Nah, untuk beralih ke soal selanjutnya, kita klik pada layar. Akan mengarahkan kita ke soal ketiga. Begitupun seterusnya. Di sini kita klik saja.
Nah, ini adalah soal terakhir. Di sini kami hanya memberikan 5 soal. Nah, selanjutnya ketika kita ingin ke menu utama, kita klik saja pada layar. Nah, akan langsung mengarahkan kita ke menu utama tadi. Mungkin itu saja penjelasan mengenai media AR yang telah kami buat tentang teorema Pitagoras. Oke, di sini disediakan 4 LKPD contoh soal. Nah, untuk masuk ke AR-nya yaitu dengan cara mendownload assembler di Play Store. Kemudian kita masuk. Nah, di sini kita pencet bagian scan. Kemudian kita scan bagian barcode-nya. Lalu akan muncul 3 dimensi. Nah, di sini ada penjelasan-penjelasan dari soal yang diberikan. Kita bisa pencet bagian triple Pitagoras ya. Nah, ketika dipencet akan muncul penjelasan dari bagaimana cara menentukan triple Pitagoras. Bisa dilihat teman-teman ya. Kemudian soal kedua, di sini kita scan barcode. Lalu akan muncul penjelasan-penjelasan juga dari soal yang diberikan. Nah, kita pencet, lalu akan muncul penjelasan ya. Ini bisa diputar, bisa dilihat dan diperbesar. Kemudian ini soal ketiga, kita scan barcode-nya, lalu akan muncul juga jawaban dari soal LKPD. Sama dengan sebelumnya, 3D-nya bisa diperbesar, juga diperkecil, kemudian kita pencet bagian penjelasan. Nah, ini soal yang keempat. Caranya juga sama, itu kita scan barcode, kemudian akan muncul juga penjelasan-penjelasan ya, seperti itu. Bagaimana teman-teman, menarik kan? Now that you're close, I feel like coming undone in the middle of the night when I'm in this dream. It's like a million little stars spelling out your name. Baik, mungkin kita bisa perkenalkan diri terlebih dahulu ya kepada saudari. Saya Ciara Dewa Kila dari kelompok 11. Saya Narti dari kelompok 10. Nah, kepada Narti dan Ciara, di sini saya ingin meminta pendapatnya mengenai Pitagoras AR yang kami buat dari kelompok 4. Ya, menurut saya aplikasi AR Pitagoras yang dibuat oleh kelompok 4 ini menurut saya sangat menarik karena ada beberapa kartu yang dimana ketika kita scan akan muncul beberapa ilustrasi tentang Pitagoras atau beberapa materi dari Pitagoras. Nah, itu membuatnya sangat menarik untuk bagi siswa agar bisa lebih memahami materinya. Baik, kepada Narti, bagaimana pendapat Anda? Nah, pendapat saya hampir sama dengan pendapat saudari Ciara. Nah, di mana AR yang kalian buat itu sangat bagus dan menarik karena ketika kita men-scan kartu itu akan muncul beberapa penjelasan tentang Pitagoras dan terdapat juga contoh-contoh soal di dalamnya sehingga di sini dapat memudahkan siswa dalam memahami materi Pitagoras. Baik, ya, terima kasih. Lalu saya juga ingin meminta pendapat kalian mengenai materi mata kuliah, yaitu media pembelajaran manipulatif yang sekarang ini kita lakukan, yang sekarang ini kita pelajari. Itu pendapat Anda. Ya, menurut saya setelah melewati beberapa proses dari mata kuliah media pembelajaran manipulatif ini, saya mendapatkan beberapa hal atau beberapa manfaat. Nah, di mana yang pertama itu lebih meningkatkan keterampilan soft skill saya. Yang kedua itu saya juga banyak berpengalaman dengan kolaborasi dan komunikasi. Baik, kepada Narti. Nah, dari mata kuliah pembelajaran manipulatif yang dapat saya pelajari atau pelajaran yang saya dapat yaitu bagaimana kita mengeksplorasi pembelajaran di dalam media teknologi seperti media AR. Nah, dari pembelajaran itu dapat meningkatkan kreatifan kita dan juga bagaimana kita bekerja sama dengan kelompok-kelompok kita. Terima kasih, mungkin itu saja pendapat dari kalian. Baik, mungkin bisa memperkenalkan diri dan kelompok terlebih dahulu. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Rizka Nurul Aulia dari kelompok 2. Dan saya Srini dari kelompok 6. Nah, di sini kami ingin meminta tanggapan dari Rizka dan Asrini mengenai media AR kami. Mungkin dari Rizka? Ya, setelah saya menggunakan media AR dari kelompok 4, menurut saya itu cukup mempermudah siswa dalam menggunakan materi untuk memahami materi Pitagoras itu, karena pas di scan itu ada materinya muncul di aplikasi dan muncul juga secara augmented reality yang itu bisa membuat siswa interaktif dalam pembelajaran Pitagoras. Terima kasih. Mungkin selanjutnya Asrini. Baik, terima kasih. Berdasarkan media AR yang telah dibuat oleh kelompok 4 ya, kelompok 4, menurut saya tampilan aplikasinya itu sangat menarik dan visualisasinya itu betul-betul membuat siswa itu jadi semangat untuk menggunakan aplikasinya. Mereka pasti bakal kayak, wah ini apa gitu. Nah, jadi menurut saya itu salah satu keuntungannya dari visualisasi. Jadi siswa itu baik yang mau tidak tahu ataupun tidak tahu akan mencoba untuk mempelajarinya. Dan selain itu
mudah diakses juga. Ya, mungkin itu hanya dari saya. Nah, baik, selanjutnya di sini saya ingin bertanya pendapat kalian setelah melalui proses mata kuliah media pembelajaran manipulatif ini. Bagaimana pendapat dari Rizka dulu? Ya, menurut saya untuk media pembelajaran manipulatif ini sebenarnya sangat membantu kita dalam menjadi guru ke depannya, karena pasti nanti ke depannya kita akan belajar untuk media apa saja yang harus kita gunakan supaya siswa itu lebih interaktif dalam belajar. Nah, di sini kita pelajari semua mulai dari media tradisionalnya dan bahkan yang seperti itu tadi yang kita bikin itu augmented reality, dan itu sangat membuat siswa dapat interaktif dalam pembelajaran seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya minta pendapat dari Asri ini. Ya baik, terima kasih. Sebenarnya mata kuliah media pembelajaran manipulatif ini benar-benar sangat menarik. Dari namanya saja itu manipulatif, di mana kita membuat sebuah media yang bisa menjadi bahan ajar kita untuk anak-anak di masa depan. Dan karena kebetulan kita ada sudah di zaman teknologi, ya. Jadi kita itu saya sebetulnya pas mulai di mata kuliah ini baru mengetahui bahwa ternyata ada teknologi yang bernama augmented reality, mana bisa kita menimbulkan sebuah gambar dengan visualisasi yang menarik. Ya, itu betul-betul sangat membantu di era sekarang, yang mana mungkin juga akan meningkatkan semangat anak dalam mempelajari terutamanya bidang matematika sendiri, karena bidang matematika itu tanpa visualisasi yang baik pasti akan terkesan membosankan. Jadi media pembelajaran ini betul-betul mata kuliah yang sangat membantu bagi kami calon pendidik untuk meningkatkan semangat siswa-siswa kami di masa depan untuk bisa lebih tertarik sama matematika. Mungkin hanya itu dari saya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menanyakan tanggapan dari teman-teman. Terlebih dahulu perkenalkan nama dan dari kelompok berapa. Baik, perkenalkan nama saya Nabila dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Nunung Oli Putri dari kelompok 8. Dari Nabila, bagaimana tanggapan dari media pembelajaran yang kami buat? Baik, menurut saya medianya itu sudah cukup bagus dan menarik ya, karena media AR-nya itu ya bagus sekali tampilannya, tampilan 3D-nya bagus sekali. Kemudian saran saya itu mungkin kartu-kartunya itu bisa dikemas supaya nantinya tidak tercecer, itu saja. Dari saudari Nunung. Oke, baik, kalau dari saya mengenai media dari kelompok 4 itu medianya sangat menarik dan juga kreatif. Jadi dari pemaparan materi, kemudian kuis dan penggunaan AR-nya itu sangat menarik dan sangat mudah diakses. Mungkin itu dari saya. Baik, lalu bagaimana tanggapan dan pendapat dari teman-teman tentang pembelajaran media pembelajaran manipulatif? Menurut saya ya, mata kuliah media pembelajaran manipulatif ini sangat bagus, karena media yang kita buat ini nantinya bisa diimplementasikan di sekolah pada saat kita nantinya akan menjadi guru. Tapi itu terkendalanya jaringan. Ya, itu saja. Dari saya selama pembelajaran media manipulatif ini sangat membantu pengetahuan dan juga skill kita mengenai cara pembuatan AR-nya, bagaimana cara kita mengkreasikan materi yang sudah kita dapatkan dari observasi, kemudian kita buatkan ide medianya yang dapat membantu siswa untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait materi tersebut. Baik, terima kasih dari teman-teman.